Selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Shalom semuanya. Saya juga menyapa Bapak dan Ibu yang ada di rumah pada saat ini. Mari kita mulai beribadah pada sore hari ini. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan tetap ada dalam hidup kita, men. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami. Sepanjang hidup kami, Kau tetap berada di dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Dari waktu ke waktu hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kalau pada sore hari ini Kau izinkan kami duduk diam mendengarkan Kau berbicara, Kau izinkan kami berdiri di altar, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau bekerja dan Kau hadir. Kami juga berdoa Tuhan, teman-teman kami yang saat ini beribadah dari rumah, hadirat-Mu tetap sama, Kau menjamah. Bahkan kami yang hadir pada sore hari ini di tempat ini, kasih setia Allah ada dalam hidup kami. Kami mau katakan, kasih-Mu ada dalam hidup. Hanya dekat kasih-Mu kami merasakan. Haleluya, Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya, Yesus. Sampai ke dalam
berkat anugerah-Nya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa berbulan. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Itulah yang menjadi ungkapan hati kami pada sore hari ini, Tuhan. Kau Allah yang mengerti kami. Mungkin dunia tidak memperhatikan, tetapi Engkau Bapa kami, Kau Allah kami. Kau melihat kami apapun adanya. Kasih-Mu sanggup memulihkan hidup kami pada sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa, Tuhan, hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini beribadah dari rumah. Kau memberkati mereka juga sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersorak-sorai, bersuka cita meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biar hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Biar nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan salam sehati satu dengan yang lain. Kasih senyum Bapak dan Ibu, bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersungguh. Dengan nyanyian syukur
kita tinggikan nama Tuhan, maka Dia akan berperkara buat kita, men. Bahwa pujian penyembahan kita itu menjadi dupa yang harum, sehingga hadiratnya turun, Dia bertindak atas hidup kita. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pemuda di tempat ini, ya. Dan silakan Bapak dan Ibu, saya undang maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, kami mau memberikan kesaksian melalui pujian. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Lagu ini menceritakan bahwa ketika di tengah badai, namun tetap ada kemuliaan Tuhan. Amin. Nyata di setiap pertolongan pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin bagi manusia gak masuk akal pertolongan Tuhan itu, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Maka itu kita akan diberikan kemenangan bersamanya. Kami akan menaikkan pujian saat ini.
Ya, luar biasa Bapak dan Ibu, bahwa pemuda-pemuda di tempat ini mereka belajar memuji Tuhan. Amin. Bahwa pujian kita adalah keluar dari hati kita. Ya, di saat hati kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Kita akan siapkan hati kita Bapak dan Ibu. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sikap doa kita sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kau yang menjamah kami. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Setiap hidup kami, setiap apapun yang kami lakukan, biar hidup kami menggenapi firman. Kita akan puji Bapa.
Arahkan hati kita pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya 12 kali. Arahkan hati kita pada Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang kita tinggikan. Bukakan hati kita seluas-luasnya. Minta roh yang lapar dan haus akan firman Allah dicurahkan buat kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Berikan roh yang haus, yang lapar akan Engkau, yang rindu akan suaramu, yang rindu mendengar firman. Curahkanlah buat kami Tuhan. Oh haleluya.
Hati kami adalah tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja, buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku. Kita percaya bahwa firman Tuhan dapat mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan kali ini temanya adalah beritakanlah firman. Apa saudaraku? Beritakanlah firman, ya. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah firman. Mengapa kita harus memberitakan firman? Karena firman adalah pelita dan terang. Firman adalah makanan dan minuman. Firman segala-galanya, ya. Firman adalah segala-galanya. Ya, sebelum segala sesuatu ada, firman sudah ada. Dan segala yang kelihatan akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin saudaraku. Jangan kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan kita menolak firman Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bulan ini tema kita kuasa firman-Nya. Saya berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, dan saatnya memberitakan firman Tuhan. Ya, kita akan baca firman-Nya. Kita baca ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin saudaraku. Ya, sudah saatnya kita memberitakan firman, ya, menasehati dengan firman, menegur dengan firman, ya, terlebih bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya anak, kita harus berusaha sejak dari kecil anak kita sudah suka akan firman Tuhan. Ya, pergumulan orang tua haruslah demikian, tidak ada yang lain. Ya, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itulah yang akan memberkati, yang akan mengubah, yang akan menyertai kehidupan anak-anak kita selama-lamanya. Ya, tentu kita harus mengisi firman Tuhan dulu. Ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mengapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Apa saudara? Karena segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada saatnya firman Tuhan itu tidak diberitakan lagi. Ya, jangankan nanti. Ya, ada banyak saat ini orang menolak, tidak suka, ya, tidak mau belajar firman Tuhan. Nah, kalau demikian, apa tidak celaka? Ya, Tuhan Yesus berkata, muridku adalah tetap di dalam firman-Nya. Ya, kalau kita mengaku orang Kristen, kalau kita mengaku murid Yesus, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, muridku akan tetap di dalam firman. Tidak bisa dia lepas dari firman Tuhan. Ya, kalau kita mengaku murid Kristus, kita harus tetap di dalam firman. Kita harus suka akan firman. Tapi kalau kita tidak suka akan firman, maka dipertanyakan kekristenan kita. Ya, kalau kita menolak firman Tuhan, maka dipertanyakan kekristenan kita. Ya, karena Tuhan Yesus jelas, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, dan tetap di dalam firman. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu hidup, ada waktu mati. Ya, sejak hiduplah kita harus suka akan firman Tuhan. Sejak hiduplah kita harus belajar akan firman Tuhan. Kalau sudah mati, hidupnya aja males, apalagi matinya saudara. Ya, karena itu Lembaga Alkitab Indonesia bingung. Kenapa di Tapanuli ini Alkitab kurang aja, kurang terus. Pas
Mereka datang, dia lihat setiap ada kematian, taruh Alkitab di peti. Setiap ada yang mati, taruh Alkitab di peti. Ya ampun, hidupnya aja males, apalagi matinya. Di dalam kubur nggak ada lilin, nggak ada lampu, ya kan? Gelap, bagaimana ngelihatnya? Tapi itulah, ya, itulah keadaan, itulah kenyataan, ya. Karena itu, ya, mungkin sekarang orang-orang Batak yang sudah merantau sudah sadar, ya, nggak ditaruh Alkitab di dalam, ya. Jadi segala sesuatu ada waktunya, ada waktu hidup, ada waktu mati. Waktu hiduplah kita memberitakan firman Tuhan. Waktu hiduplah kita belajar firman Tuhan, ya. Paulus berkata kepada Timotius, beritakan, baik atau tidak baik waktunya, sampaikan firman Allah, tegur, nasihati. Karena ada waktunya orang itu tidak suka akan firman Tuhan. Ada waktunya orang menolak firman Tuhan, ya. Ada waktunya di mana orang itu lebih suka kepada yang lain, ya kan? Yang lain, ya. Lebih suka kepada dongeng-dongeng, kepada tahyul-tahyul, kepada cerita-cerita silsilah daripada firman Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Karena segala sesuatu ada waktunya. Amin, saudaraku. Ada waktunya, tidak ada, ya, kita itu selama-lamanya di bumi ini, tidak ada, ya. Anak-anak kita juga, kita yang punya anak, nanti mereka akan besar, nanti mereka akan meninggalkan kita. Maka marilah kita sejak kecil berusaha membuat anak-anak kita suka akan firman Tuhan, ya. Jangan bahasa Inggris kita lesin, musik kita lesin, yang lain kita lesin, firman Tuhan nggak dilesin, ya kan? Firman Tuhan nggak dilesin, padahal firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang abadi, ya. Menurut lembaga bilangan riset, ya, bilangan riset center, lembaga survei, ya, hanya 20% orang Kristen yang mengadakan mesbah keluarga. Tidak banyak, ya. Hanya sedikit sekali yang mengadakan mesbah keluarga. Cek, silakan, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sadar, mari kita menyadari bahwa ada waktunya, ya. Ada waktunya di mana kita tidak bisa belajar firman Tuhan, ya. Tidak bisa kita membaca firman Tuhan. Karena itu selagi ada waktu, ya, selagi kita diberi kesehatan, selagi kita punya kesempatan, punya firman Tuhan, punya Alkitab, ya, belajar, baca, renungkan, beritakan, sampaikan, ya, terutama anak-anak kita, ya. Beritakan mereka firman Tuhan, ajar mereka, ya. Sedangkan sudah diajar aja dikasih tahu masih males bacanya. Apalagi tidak dikasih tahu, apalagi tidak didorong, apalagi tidak diajar, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari beritakan firman Allah, ya. Karena ada waktunya orang tidak mendengar firman Allah, ya. Ada waktunya orang tidak ada kesempatan untuk mendengar firman Allah, ya. Apa saudara? Firman Allah adalah kebenaran, ya. Firmanlah yang benar. Apa yang dikatakan orang belum tentu benar. Apa yang diajarkan orang belum tentu benar. Tetapi firman Allah adalah kebenaran, ya. Firman Allah kebenaran yang murni. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Jadi mengapa kita harus memberitakan firman Allah? Karena firman itulah kebenaran itu, ya. Dan kita akan dihakimi oleh firman Tuhan, ya. Kita tidak bisa memiliki kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran firman Tuhan
Itu yang mutlak, yang berlaku, ya. Itu yang benar. Kebenaran firman adalah kekal, ya. Kebenaran firman adalah universal, berlaku untuk semuanya, ya. Jadi kenapa kita harus beritakan firman? Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Amin, saudara. Ya. Mengapa kita harus memberitakan firman? Karena firman itu apa, saudara? Hidup, ya. Firmanlah yang memberikan kita hidup. Firman itu bagaikan makanan dan minuman, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Jadi saudaraku, kenapa kita harus menyampaikan firman, membagikan firman, memberitakan firman? Karena firman itu hidup. Dia sanggup mengubah keadaan, dia sanggup mengubah kehidupan, dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, gunung batu diubahnya menjadi danau, yang mati diubahnya menjadi kehidupan. Ya, itulah firman. Ya, dahsyat dan luar biasa. Ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan karena oleh kuasa firman. Karena itu jikalau firman itu ada dalam kita, maka firman itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Ya. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 20. Kisah para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-20. Kita baca saudara, 2-3 ya. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Amin. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak, ya. Yang disampaikan adalah firman yang menghidupkan. Karena firman itu yang menghidupkan, yang tulang-tulang kering menjadi kehidupan lagi hanya oleh firman, ya. Jadi saudaraku, betapa hebat firman Tuhan, betapa dahsyat kuasa firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kita baca saudara dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin, saudaraku. Ya, firman Tuhan itu hidup. Dia akan bergerak, dia akan melaksanakan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dijadikan oleh firman-Nya. Kalau firman itu ada pada kita, kalau firman itu tertanam dalam hidup kita, maka firman itulah yang akan bergerak, yang akan mengerjakan apa yang kita imani di dalam firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi luar biasa. Ya, kalau firman Tuhan sedemikian hebat, sedemikian dahsyat, mengapa kita masih mengeraskan hati untuk firman Tuhan? Mengapa kita masih mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kita? Ya. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Ya. Simpan firman Tuhan dalam hati kita. Pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Imani firman-Nya, imani janji-janjinya. Lakukan apa yang diperintahkannya, maka firman itu yang akan mengubah hidup kita, yang akan memberkati kita. Amin, saudaraku. Ya.
Mengapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu apa? Kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu adalah benih yang kekal. Firman Tuhan adalah kehidupan yang abadi. Firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Firman Tuhan menyelamatkan kita, memerdekakan kita, memberikan kita keselamatan. Ya, begitu hebat, begitu dahsyat firman Tuhan. Ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengabaikan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tidak menjauh dari firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu haus dan lapar akan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, sebagai terang dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa, saudaraku. Ya, mari kita menjadikan firman Tuhan segala-galanya. Ya, karena memang firman itu adalah segala-galanya. Dia terang, dia pelita, dia makanan minuman, dia kehidupan, dia cermin, dia pedang roh. Firman Tuhan segala-galanya. Ya, simpan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan kita disesatkan oleh roh jahat, ditipu daya oleh roh jahat. Roh jahat seringkali menipu cara berpikir kita, sehingga kita menganggap firman Tuhan tidak penting. Ya, sehingga kita menganggap firman Tuhan adalah seperti buku bacaan biasa. Tertipu, ya. Dan banyak sekali orang yang tertipu oleh roh jahat, tertipu oleh setan, ya, sehingga dia mengabaikan firman Tuhan. Dia tidak suka akan firman Tuhan. Padahal Alkitab dengan jelas, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya. Raja Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita ditipu oleh roh jahat. Jangan kita mau dibodohi oleh roh jahat, sehingga kita tidak menjadi rindu akan firman Tuhan. Tapi mari kita berusaha, mari kita terus berusaha, ya, agar kita mendapatkan keuntungan dari firman Tuhan. Karena memang seringkali saya berkata bahwa untuk mengerti firman itu seperti orang yang mencari harta karun. Tidak hanya membuka lalu firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Tidak, saudara. Dia harus direnungkan. Dia harus direnungkan. Dia harus dimengerti. Ketika kita mengerti, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Ketika orang mencari harta karun dan harta karun itu ditemukan, disitulah sukacitanya. Ya. Kemarin hari Jumat saya dan istri ingin memasang mesin air di tempat kami di Raja, karena udah bertahun-tahun belum dipasang air. Kalau ke sana tidak ada air, tidak enak. Pertama masang itu tidak keluar air, karena udah bertahun-tahun ditinggal. Harus kocok-kocok, dia punya pipanya itu bekas bornya, ya. Kadang lumpur yang keluar, air kotor yang keluar, ya. Bahkan tidak langsung keluar, harus berkali-kali. Dan itu makan waktu, ya. Tapi ketika air itu keluar, wah, kita seneng banget. Air udah keluar, ya. Kita pokoknya ke sana udahlah, ya, nggak ngerepotin tetangga lagi minta air. Air udah keluar. Nah, senang, saudara. Gembira, bahagia. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara ngelihat tebelnya, pusing. Ini buku tebel banget, kapan selesainya? Pusing, ya. Frustasi, saudara, frustasi, pasti frustasi. Jangankan yang ribuan halaman, 10 halaman aja buku kadang saudara nggak selesai dibaca.
Tapi kalau satu ayat demi satu ayat, satu perikop demi satu perikop, jangan usahakan untuk menyelesaikannya. Satu ayat demi satu ayat, satu perikop demi satu perikop, satu pasal demi satu pasal. Ya. Dan kalau belum mengerti, balik lagi. Belum mengerti lagi, balik lagi tanya, baca lagi berulang-ulang. Dan ketika mengerti, disitulah saudara akan berbahagia. Luar biasa. Ya, saudara akan bertumbuh imannya, bertumbuh wawasannya, pengetahuannya, ya. Dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang untuk membagikan firman yang sudah tertanam itu, firman yang hidup itu, ya. Jadi terutama untuk hidup kita dulu, saudara, ya, buat pribadi kita dulu. Setelah firman itu memberkati kita, baru kita bisa bagikan, ya. Dengan sendirinya, kalau ada gelas lalu saya tuang air, dengan sendirinya, ya, lingkungannya akan basah. Kalau saya tuang terus, dengan sendirinya dia akan membasahi, ya, lingkungannya. Ketika firman itu penuh, maka firman itu dengan sendirinya dia akan keluar. Dia akan keluar, ya. Kita akan sampaikan, kita akan ceritakan. Mengapa kita harus beritakan firman Tuhan? Kenapa, saudara? Karena firman itu berkuasa. Tidak kelihatan di situ. Di situ kelihatan, saudara. Berkuasa, ya. Karena firman Tuhan berkuasa, ya. Dia sanggup merubah ulat menjadi kupu-kupu, seperti ulat menjadi kupu-kupu, ya. Kehidupan yang hina menjadi mulia. Firman Allah sanggup mengerjakannya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menjauh, jangan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Sediakan waktu, usahakan untuk mengerti firman Tuhan, ya. Bahkan ceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada saudara-saudara kita, ya. Karena ada waktunya firman Tuhan itu tidak didengar, bahkan tidak ada di muka bumi ini, ya. Ada saatnya firman Tuhan itu tidak ada di muka bumi ini, ya. Karena banyak cara setan yang untuk menghilangkan firman Tuhan, untuk menghilangkan firman Tuhan. Ada banyak cara, ya. Karena itu selagi ada waktu, selagi kita masih hidup, selagi ada kesempatan, selagi bisa membaca firman, bacalah, baca, renungkan sampai firman Tuhan itu menjadi berkat dalam hidup kita, menjadi pelita dan terang, ya. Sebab ada waktunya orang itu tidak suka akan firman Tuhan, ada waktunya Alkitab firman Tuhan tidak ditemukan di muka bumi ini. Ya, saudara, ya. Mengapa kita harus memberitakan firman? Karena firman menghasilkan iman, ya. Alkitab berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah, ya. Jadi iman itu adalah hasil dari firman Tuhan, ya. Karena saudara mendengar firman Tuhan, ya. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan oleh karena iman kita. Dan iman itu timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Roma 10 ayat 17, ya, kita baca, ada di depan 2-3, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudaraku. Iman timbul dari pendengaran oleh firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada iman, ya. Kalau kita tidak mendengar firman, iman tidak timbul, ya.
Iman juga bertumbuh oleh karena firman. Ya, jadi bahan baku dari iman adalah firman. Ya, firman yang kita dengar, firman Kristus yang kita dengar, yang kita percayai, timbullah iman. Ya, dan iman itu membuat kita dikenan oleh Tuhan. Ya, karena Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi iman itu dihasilkan dari firman. Firman yang tertanam, firman yang kita imani, yang kita percayai menjadi iman dalam hidup kita. Firman yang kita lakukan menjadi iman dalam hidup kita. Ya. Jadi saudaraku, beritakanlah firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-9. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini 2-3 ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin, saudaraku. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Rasul Paulus adalah hal yang sama yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan perintahkan kepada Rasul Paulus untuk teruslah beritakan firman, itu juga sama kepada kita. Tuhan punya kehendak yang sama. Kehendak Tuhan itu universal, ya, berlaku untuk setiap anak-anaknya, setiap orang percaya. Kalau Tuhan menginginkan Rasul Paulus untuk beritakan firman, ya, dan Rasul Paulus juga berpesan kepada Timotius, beritakanlah firman. Dan saat ini saudara dan saya, kita pun diperintahkan, beritakanlah firman. Jangan ceritakan yang lain, ya. Jangan ceritakan hal-hal yang tidak kekal, yang abadi, yang tidak mengubah. Ceritakan firman. Dia abadi, dia kekal, dia sanggup mengubah kehidupan. Dia menghasilkan iman dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan biarlah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan tetap sungguh-sungguh menyediakan waktu terhadap firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri. Bukan berdiri Yes, amin. di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun menggoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarkan musik setengah suara, Bapak Ibu. Mari kita dalam sikap berdoa, apa yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita dengar pada petang hari ini, beritakanlah firman. Sebelum engkau memberitakan firman, biarlah hidup kita dipenuhi oleh firman. Ketika hidup kita dipenuhi dengan firman, ketika firman ada tempat di hati kita, maka firman itu yang akan keluar, firman yang akan memancar. Apa yang kita beritakan, kita nasihati, kita sampaikan, adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tetaplah percaya, jangan goyah, karena firman adalah kehidupan. Firman kekal dan abadi. Firman berkuasa. Yakinlah kepada firman Tuhan. Jangan mau kita dibodohi. Jangan mau kita ditipu oleh tipu daya si jahat yang membuat kita jauh dari firman-Nya, yang membuat kita mengeraskan hati terhadap firman-Nya. Kalau saat ini kita diberkati, kalau saat ini kita tertemplak dan kita digugah, kita diingatkan dan kita disadarkan betapa pentingnya firman Tuhan, maukah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang, sebagai makanan dan minuman, sebagai pedoman dalam hidup kita? Maukah kita menyediakan hati kita, memberi tempat untuk firman Tuhan seluas-luasnya di hati kita? Kalau ini menjadi kerinduan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk komitmen saudara saat ini. Hamba berdoa, setiap anak-anakmu yang tangannya terangkat kepadamu, yang ingin berkomitmen, yang menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidupnya. Hamba berdoa, ya Bapa, biarlah Engkau menjamah, memulihkan, memberikan hati yang baru, hati yang haus, yang lapar akan firman-Mu. Biarlah Engkau membukakan setiap pintu hati kami selebar-lebarnya, sehingga ada tempat untuk firman-Mu di hati kami. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan firman-Mu. Kami rindu, kami haus dan lapar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur. Dan kami menolak, mematahkan segala kuasa gelap, iblis, setan, tipu dayanya. Kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus dari hati dan pikiran kami. Kami perintahkan Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan
memberkati, yang akan memimpin, menguasai, yang akan menumbuhkan benih firman Tuhan di dalam hati kami. Hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Segala kerikil-kerikil, segala rumput-rumput duri, semak-semak duri, kami angkat cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan naikkan syukur. Bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tuhan bertahan dalam kebenaran, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan goyah, karena Yesus selalu menopang Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, dan biarlah firman-Mu itu terpaku, terpatri di dalam hati kami, supaya apa yang kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Biar hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kau urapi terus, Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk penggembalaannya di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami yang digembalakan menjadi lebih lagi mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati keluarganya, anak-anaknya, bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan, sebagian daripada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan memberikannya untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami memberi persembahan, kami memberi dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan pujian. Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Saya undang Saudara Desi yang akan melakukan persembahan. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa
kita taat akan firman Tuhan dan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka apapun ada dalam hidup kita ini, terjadilah suka-sukanya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu. Sebelum kita berdoa mengakhiri, kita akan berdoa syafaat. Ada pengumuman Bapak dan Ibu bahwa minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini. Kita akan beribadah dua versi Bapak dan Ibu, ada offline seperti ini dan online juga ya. Ajak teman-teman boleh, yang penting Bapak dan Ibu sudah divaksin, boleh hadir di tempat ini dan jaga protokol kesehatan. Amin. Kita akan sama-sama, dan kalau Bapak dan Ibu tidak bisa hadir di tempat ini, boleh mengikutinya dengan online Bapak dan Ibu melalui Facebook GBI Agusta. Itu saja pengumuman. Kita akan berdoa, kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Pertama kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, baik yang beribadah saat ini, baik yang tidak beribadah. Kita doakan mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, Kau telah menuntun ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Nama-Mu ada di tengah bangsa ini dan tangan-Mu berperkara, tangan-Mu berkarya atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk penanganan pandemi Corona yang saat ini sudah mulai berangsur pulih. Tuhan, kami berdoa, teruskan nyata kuasa-Mu Tuhan, sehingga sampai ke titik nol tidak ada corona lagi di tengah bangsa kami, tidak berpengaruh lagi untuk keberadaan ekonomi, baik keberadaan anak-anak yang akan belajar di sekolah. Tuhan, Kau bekerja supaya semua berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini Bapa. Kalau ada di antara mereka yang sakit, tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh Tuhan. Dan kalau ada di antara mereka yang terikat, Engkau lepaskan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berbeban berat, mempunyai pergumulan Tuhan, tolong mereka di dalam pergumulan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa secara khusus untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, kami tahu tantangan kami tidak gampang, tetapi kami berdoa Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan mengalir bagi semua jemaat-Mu yang ambil pelayanan Tuhan pada gereja kami di tempat ini. Kau bekerja, berkati usaha pelayanan mereka, bahkan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan kalau mereka di antara mereka ada yang membutuhkan pekerjaan, Kau yang menjamah memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini beribadah dari rumah. Tuhan, berkati mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Dalam keadaan pergumulan masalah, tolong mereka di dalam masalah mereka Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kalau kami akan terus Tuhan mengadakan ibadah offline, Tuhan kirimkan jemaat-jemaat-Mu, mereka dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun, supaya kami bersama-sama bersukacita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi pujian penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah itu dipergunakan
untuk pelayanan di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, biar penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Segala puji, hormat, Bapa di dalam sorga, kami percaya janji dan firman-Mu yang mengatakan bahwa ibadah itu berguna ketika kami di bumi ini, ketika kami di sorga nanti. Biarlah kami memegang janji firman-Mu dan percaya bahwa ketika kami beribadah, Engkau memberkati kami. Bahkan keluar masuk kami dari tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah beribadah memuji dan menyembah Dia. Arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya, menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Diberkatilah kesehatan kita, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.